القلوب إلى الحبيب تميل Assalamualaikum, gimana kabar ente semua? Sekarang ane mau ngobrol subuh bersama Ustadz Fahmi, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Rodotul Quran Cikarang. Seru banget guys. Di situ ada pembahasan banyak dan pelajaran banyak. Ayo guys, kita dengerin sama-sama. Sebelumnya kita subscribe dulu channel ini supaya pondok pesantrennya lebih maju, dan like and comment and klik tombol loncengnya guys. Oke. Assalamualaikum. Yuk kita nonton bareng-bareng, kita dengerin. Bahas itu corona nggak? Corona sempat dibahas juga, cuman beliau bilang ya konspirasi aja. Udah kita mah umat Islam ya sama sih seperti yang saya pikirkan waktu itu. Saya bilang virus itu kan ciptaan Allah, artinya tergantung keyakinan kita. Kalau keyakinan kita yakin sama Allah, minta perlindungan sama Allah, insya Allah selamat. Kan kita nggak tahu virus itu ada di mana, menyerang siapa. Kalau Allah takdirkan kita selamat ya selamat. Kalau Allah takdirkan tidak selamat ya tidak selamat. Tinggal keyakinan kita saja. Dia pun begitu. Dan insya Allah kita mau tentara-tentaranya Allah, jangan takut. Kalau kita kan sama yang nggak kelihatan tuh nggak takut. Takutnya sama yang kelihatan. Kalau orang barat sama yang nggak kelihatan takut, sama yang kelihatan dia kagak takut. Bedanya makanya lihat aja Indonesia pada nggak takut. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Ada Habib Muhsin, sekarang tinggalnya di Citayam Bogor. Itu termasuk abahnya itu namanya siapa gitu. Waktu Habib Umar datang itu dikasih tahu sama jamaahnya, Bib, itu Habib Umar mau mampir di rumah Abah Walid. Lah biarin aja. Kalau Habib Umar wali, dia pasti mampir ke rumah wali. Kalau Habib Umar wali, kita juga dia mampir ke sini. Kata Habib Muhsin. Emang orangnya ceplas-plos kalau ngomong. Kayak mampir juga. Itu wali dong. Ya gimana? Memang kalau wali itu ngelihat wali tahu ya. La yariful wali ilal wali. Ya kan? Yang hanya bisa melihat. Yang tahu wali ya cuman wali. Tapi dia nggak boleh membongkar kewaliannya. Wali yang paling tertinggi itu yang tidak ketahuan kewaliannya. Kalau sampai ketahuan kewaliannya itu ya serendah-rendahnya wali. Karomahnya kelihatan, itu kelihatannya serendah-rendahnya wali. Makanya nggak ada yang, kalau wali Allah kan sebaliknya ya, dia nggak mau menunjukkan, dia selalu ngumpet. Tapi ada orang yang merasa wali, dia bisa menggandakan uang, mendatangkan rezeki, pokoknya gitu. Itu banyak pada datang ke dia. Wali itu ngumpet. Apa namanya, Syekh Mesir itu ya, yang mematahkan Wahabi, akhirnya Wahabi
taubat ulama Mesir dulu, zaman dulu. Nanti yang masih Masa katanya gitu, kata yang guru Zudi yang di anak buahnya, anak muridnya guru sekumpul. Bayangin kalau dia nggak percaya Rasul gitu, Isra Mi'raj gitu, 4 jam katanya bisa ke kesempatan. Masa dia percaya katanya? Kalau dia percaya sama Rasul kan Isra Mi'raj dia ada ya kan, nyata katanya 4 jam bisa ke arsnya Allah katanya. Ya sekarang kayak gini aja sampai jelek-jelek ini segala macam ya kan, cerita udah akhirnya dia udah nggak ngomong-ngomong lagi. Seru banget sih guru di Martapura. cerita yang itu Mufti Mesir. Siapa namanya lupa sih. Di sana kan bikin halakoh gitu. Kayak kalau di kita tuh baca masail. Jadi membahas pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan masalah amal, hadis-hadis. Itu udah salah satu Syekh, lupa namanya Syekh. Masih muda waktu itu. Begitu ada yang mau bertanya, saya Syekh, kepada yang mimpin itu Mufti Mesir, saya mau bertanya, Rasulullah itu ketika wafat, air yang buat memandikannya Rasulullah itu kemana? Dan ada di mana? Wah, Mufti Mesir bingung, belum pernah dibahas kan selama itu. Ya sudah, saya minta waktu, insya Allah besok saya akan jawab. Saya mau cari-cari dulu. Terus siapa yang bertanya? Dia waktu itu masih muda. Kemudian akhirnya sang mufti tersebut ke perpustakaan gitu, nyari-nyari itu referensi. Ketika Rasulullah wafat itu dimandikan itu airnya kemana gitu, mandinya airnya itu mengalirnya kemana. Akhirnya Rasulullah sang mufti itu munajat, minta petunjuk, ya Allah ya Rasulullah gimana ini saya jawabnya. Akhirnya tertidur mimpi didatengin 2 orang. Satu orang anak muda yang bawa lampu lentera gitu, bareng sama Rasulullah. Oh ya Allah ya Rasul, dan ya Rasul, saya ada pertanyaan yang saya memang tidak tahu jawabannya bagaimana. Ketika engkau wafat itu air hujan lari kemana? Jadi ada yang berpendapat air hujan yang yang buat mandiin Rasulullah itu dari wajah ke atas itu sampai matanya Rasulullah itu diminum sama Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali itu kan babul ilmi kan, pintunya ilmu. Nah yang lainnya itu Allah perintahkan pada bumi untuk diserap, kemudian ditarik sama awan dan itu jadi air hujan. Nah daerah-daerah mana yang dihujanin dengan air bekasnya itu mandinya Rasulullah itu, disitulah pasti akan dibangun masjid. Setiap masjid seluruh dunia itu berarti di situ memang dulu pernah dipercikin air mandinya Rasulullah. Ketika itu gue bangun, dapat saya jawabannya. Besok saya akan jawab pertanyaan itu.
Kita kumpul. Mana anak muda yang nanyain itu? Saya, wahai Mufti. Gimana? Saya sudah punya jawabannya. Oh gitu. Saya juga udah tahu kok. Udah tahu jawabannya. Loh, maksudnya semalam sampean bermimpi kan bertemu sama Rasul? Iya. 2 orang. Iya. Terus yang satu anak muda bawa lentera kan? Coba tanya itu yang bawa lentera siapa? Ternyata saya itu. Iya. Syekh siapa namanya itu Pak? Itu di Mesir, Mufti Mesir yang dulu. Wawancara. Iya, itu anak muda. Nah, sebelum wafat kan beliau udah tahu dulu anak-anak itu dikumpulin semuanya. Saya nanti jam 11 mau berangkat. Saya pengen mandi. Tolong mandiin saya. Mandiin bersih. Kukunya dipotong-potongin. Beri saya pakaian yang paling baik, yang paling bagus. Pakai imamah. Pakai minyak wangi. Sudah wangi semua. Sudah pada kumpul semua. Tidak lama. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah. Langsung meninggal. Saya udah dijemput sama Rasulullah. Itu para aulia begitu. Jadi tahu kapan dia akan dipanggil, tahu. Dan ternyata memang itu ada amalannya gitu Pak. Kemarin pas ngikut pasaran online selama puasa dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali itu membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Kita sambil doa, itu insya Allah menjadikan anak itu akan jadi nurut. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat setiap hari Jumat tuh sebelum kita, jadi kita begitu berangkat masjid, kita sholat tahiyatul masjid dulu. Rakaat pertama ba'da Fatihah baca kulhu al-ikhlas 50 kali. Makanya kalau berangkat jadi agak sekitar jam 11-an lah. Itu di rumah apa di masjid? Di masjid, sholat tahiyatul masjid. Rakaat yang kedua ba'da Fatihah al-ikhlas lagi 50 kali lagi. Kalau kita istiqomahin itu aja, itu fadilahnya kata Imam Ghazali itu, ketika akan meninggal kita akan dikasih informasi sama Allah. Jadi tahu kita akan meninggalnya kapan, dikasih informasi. Ya kan? Amalan ternyata amalan yang dilakukan sama wali Allah sama ini surat yang biasa Yakinnya itu tapi susah. mujarab gitu. Udah dia baca bismillah doang kejadian. Ya kayak racikan amalan yang kita baca setiap hari gitu, setiap ada sholat. Itu kumpulan amalan-amalan yang sudah luar biasa sebenarnya, tidak sembarangan. Istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, subhanallah, itu luar biasa. Tapi beda saya yang baca sama ustadz yang baca. Sebenarnya perbedaan itu apa ya? Yang membedakan itu yang pertama istiqomahnya. Kita membaca atau mengamalkan wirid atau mengamalkan apapun lah, ketika kita istiqomah, nah, apa yang kita baca itu memang memiliki energi yang luar biasa. Bismillahnya kita dengan bismillahnya orang-orang soleh jauh
Karena memang yang baca siapa dulu, yang baca karena sudah istiqomah itu kan terus menerus. Kemudian yang kedua yang membaca orang soleh, orang yang memang benar-benar bersih dari maksiat, bersih dari dosa. Seperti itu yang bikin powernya luar biasa. Itu yang membedakan itu seperti itu. Sekarang kayak guru-guru kita, dia kadang kalau makan aja pilih-pilih. Saya tarifin kayak saya dulu tuh, kalau makan ayam, ini ayam dari mana? Beli kayak nggak mau. Nggak tahu dia motongnya ya. Motongnya nggak tahu. Motongnya Bismillah apa enggak? Terus yang motong orangnya sholat apa enggak? Makanya kalau beliau datang udah kasihkan aja dah. Gitu. Ikan juga sama. Saya lagi ngantri nih di K24. Sebelahnya kan seafood ya. Saya nengokin, ngeliat nggak sengaja dia ngambil ikan lele, tep, dipatahin, krek. Terus layarnya nih sama dia, tep, buang, taruh di, ambil lagi, buang, lah, kok motongnya begitu pakai tangan? Mana baca doa apa enggak ya saya bilang, tukang pecel lele. Lele masih hidup? Kalau ikan kan mending Pak. Enggak ini ya? Istilahnya bangkainya ikan kan halal kan? Bangkainya ikan halal. Nah kalau ayam, kambing, kalau motongnya tidak sesuai dengan syar'i, bangkainya kan haram. Ya nyari yang aman ya ikan. Kalau di tukang pecel lele dirusak kan, diambil, diketok dulu, pakai pisau, kagak dipatahin Kepalanya itu kan. Kalau pakai yang tajam kan, langsung mati. itu dipatahin. Untuk kemarin kata Pak Haji tuh maksudnya, Pak Haji yang bandar ayam itu, ini saya halal mas, kan gak baca ini kok banyak nih, tapi ada kok katanya penjelasannya. Jadi mau potong banyak, dibaca Bismillah satu kali aja udah bisa. Mewakili Bismillah satu kali, dia motong, asal motongnya yang benar, nempel, nggak usah di nyisa, jangan diangkat pisaunya, nempel langsung set gitu. Oh gitu Pak Haji, iya itu juga udah halal, katanya udah. Sebenarnya kalau orang yang muslim taat itu nggak baca Bismillah juga sudah sah. Muslim yang taat ya artinya sholatnya, ibadahnya bagus, sah. Yang motongnya kan belum tentu jadi tukangnya itu jarang. Kalau Pak Haji sih iya. Makanya teman saya di Pondok Kelapa, kalau beliau main, siapin ayam nongkrong di situ. Coba kayak ayamnya udah siap. Udah sini, potongin dulu, potong baru. Bismillah. Baru dimasak. Baru beliau mau makan. Insyaallah lebaran aja saya mau sowan ke sana. Mau nagih amalan. Sinarnya beda lihat. Iya, bagus ya. Garis-garis 3, 1, 2. Orennya tuh beda-beda ya. Oren biru. Ini perpindahan energi. Perpindahan energi dari negatif ke positif. Jadi waktu subuh sama waktu mau maghrib, disitulah energi yang negatif yang luar biasa. Makanya Rasulullah menyarankan untuk doa, kan ada doa sobah wal masa, pagi dan sore. Itu bukan kayak gitu. Kemarin ombak. Tapi kemarin dari situ. Mataharinya sudah nggak dari sini, udah miring ke sana. Iya. Ntar ke sana terus aja sampai ke ujung. Langsung berubah terbit. Udah kelar. Tadi di situ. Biasanya situ. Iya. Di situ terangnya, merahnya di situ. Wah, bagus. Oh, buminya berarti yang muter nih. Mataharinya mah tetap. Udah mulai berpindah posisi. Sekarang sih. Dulu waktu saya kecil masih di sana. Waktu saya kecil inget aja.
nikah. Atau satu us di Yaman itu banyak wali, masya Allah, gitu ya. Ada di situ yang terkenal, namanya Habib Dolar. Cuma hati-hati ke sana, ngeri. Jangan sampai kita minta doa tapi salah doa. Jadi rumahnya itu antaranya pondok, baitnya rumahnya Habib Umar, nah itu tengah-tengah Habib Dolar. Habib Dolar. Pernah ada orang Indonesia ke sana, Beb minta doanya Beb, anak saya biar otaknya encer. Udah lu sekarang pulang. Gak bener, tabrak, gede, encer kan otak. Waduh, makanya kita hati-hati. Beb saya pengen kaya, gampang. Lu punya apa? Lu dikuras semuanya. Jadi tergantung permintaannya apa, cuma jarang yang kuat. Itu kemarin berarti kakaknya Habib Umar ya Pak? Kakaknya Habib Umar meninggal, mertuanya Habib Umar juga meninggal. Barengan itu berarti? Enggak, selang 3 hari. Kalau mertuanya Habib Umar itu pas miladnya Habib Umar yang ke berapa? 53. Udah ceritanya siapa itu? Wali yang bininya galak banget. Bininya galak banget. Dia sampai kuat. Nah, kewaliannya itu gara-gara bininya galak. Suatu ketika wali tersebut karena puyeng kali ya, diomelin sama bininya. Pergi hanya wali. Pergi ke suatu gunung, ketemu sama 2 orang. Lagi doa. Allah, saya minta makanan. Bang, seketika makanan datang. Hebat benar nih, wali ini. 2 orang. Terus nanya, sampean luar biasa hebatnya, insya Allah bisa mendatangkan makanan. Wali sampean ya, kata itu. Emang doanya apa? Iya, saya doa aja itu. Hadiah Fatihah menyebutkan nama wali itu. Wali siapa namanya itu ya? Wali siapa? Tanya dia ya. Lah itu kan nama saya. Wah. Coba sama berdoa ya Allah. Terus ketika datang gitu. Ya pernah dulu Rasulullah. Bininya Sayyidina Umar juga kan galak banget. Sayyidina Umar kayak apa itu luar biasa. Suatu ketika pada kumpul Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Gak lama Rasulullah datang. Ada apa ini pada kumpul-kumpul? Pada galau ya Rasul. Terlalu kenapa? Istri saya pada rewel. Rasulullah gimana? Kok diem aja? Saya juga lagi puyeng gara-gara anak ente kata. Siti Aisyah. Siapa? Siti Aisyah kan anak di sini. Iya. Juga puyeng gara-gara anak ente kata. Itulah perempuan. Habaib sama begitu. Kalau namanya Syarifah mah Masya Allah. Meskipun dia di luar bagaikan singa, di rumah tetap aja. Kemarin juga gitu, Abdul Rahman nama Abadenan tuh istri kan juga. Iya. Ngapain sih? Udah masuk, udah malu. Anak-anak lagi pada habis main marawis kan, ngobrol gitu kan sama di Kemayoran. Mau Abadenan banget ya orang. Kan udah masuk kan tuh. Iya nih bentar lagi Kata guru saya itu ladang pahala. Kita harus punya pahala yang terus menerus. Nah, salah satunya bini itu yang galak. Kalau bini galak itu lagi diuji keimanan kita, kesabaran.
Iya berenangnya mah kagak sholat tuh malam, tapi istrinya rajin sholat malam. Aku tidur. Subuh baru dibangunin. Bangun subuh, ayo. Nah, belum ada tidur mah. Masih depan rumah abah gitu. Sama kayak Hendrik. Hendrik kan dari dulu kita omelin terus aja, iyain aja udah, bodoh amat tuh tadi. Ya, sampai sekarang istiqomah dia. Karena kalau orang soleh marah, kiai marah itu malah sayang. Kebalikannya, ada yang itu kiainya lembut, oh iya kamu gini ya, disayang. Itu malah kebalikannya, malah kadang begitu. Kadang dia lagi marah tuh tapi lembut. Begitu dia marah sebenarnya dia sayang sama kita. Maksud bilang guru, orang tua, guru ya berarti guru ya orang tua udah sama hatinya berarti. Orang tua marah kan berarti perhatian, sayang sama. Perhatian saya. Justru kalau yang nggak perhatian mah dibiarin aja, biarin bodoh amat. Nanya anak siapa nih gue? kagak dimarahin, tapi caper ya. Tapi emang bagus sih. Yang saya rasa sama sih juga dulu diomelin mulu, kerja salah mulu gitu. Disuruh ini salah, disuruh itu salah. Tapi ya kalau ngomong bukan sakit hati ya, betul. Cuman apa ya bahasanya? Iya, ada gundukan Ada di sini. gundukan sini mah. Gundul mah Pasti gundul. ada. Ini yang bener yang mana sih, disuruh ini salah, disuruh itu salah mulu. Tapi kan akhirnya kita berpikir ya, maunya kiai itu apa sih? Maunya apa? Maunya. Tapi begitu kita udah lama ngikut beliau, jadi akhirnya tahu maunya itu begini gitu. Jadi tanpa disuruh, oh ini kalau kayak gini nggak benar nih, langsung beres. Nanti kalau sudah dipercaya, kalau disuruh mulu, kalau kita disuruh mulu artinya itu kiai memang percaya sama kita, dia nggak percaya sama yang lain. Begitu udah deket saya disuruh mulu, panggilin kami suruh ngechat itu karena Putri. Aduh saya lagi. Tapi lama-lama, oh berarti dia percaya. Kalau sama yang lain saya nggak percaya. Panggil, suruh mijitin, suruh ini, suruh itu. Jadi yang hal-hal pribadi pun akhirnya diambil. Hikmahnya ternyata setelah keluar dari situ, oh iya. Sama kayak di pabrik juga begitu. Yang disuruh dia AB, yang lain agak disuruh-suruh. Langsung cepet naik. Karena emang nggak percaya gitu, sama yang lain nggak percaya. Padahal dia gondok disuruh terus. Iya, karena ini Kalau udah tahu mah dia enak nggak apa-apa nih. Ya saya sayang sama Alan itu, saya sayang artinya. Tadinya saya mau bodo amat mas, bodo amat. Cuman saya pikir-pikir ini nanti kedepannya nggak bagus. Kalau orang malas itu udah ampun dah pokoknya, kalau sudah malas itu udah ampun. Kalau nggak bisa masih bisa belajar, ada kemauan dia mau belajar. Tapi kalau sudah malas pak, aduh, saya bilang nggak ada yang di sini tuh malas di situ. Kamu di sini mau apa? Mau kerja apa mau usaha? Lah kerja sampai 3 kali interview gagal semua. Saya datang ke panggilan, tolong pak, oh iya dah, nanti suruh datang jam 8 interview. Disuruh jam 8 datang jam 1. Disuruh datang lagi jam 9, jam 11 baru datang. Lalu udah nggak niat namanya itu. Udah 3 perusahaan saya masuk itu kerja. Si Ulum kan kasihan. Itu tinggal di mana sekarang? Maksudnya? Ada di pabrik. Dia mikir, aduh apa nih bocah ntar lebaran gak punya duit. Kalian emang siapa nih? Itu yang di sini ada enggak bocahnya? Nggak tahu Nggak ada ya? Kayaknya sebelum nggak ada. Pergi berapa dulu. Disuruh jaga. PT kali. Disuruh jaga sama bosnya Ulum. Maksudnya Ulum ngomong, bos ini Alan nih kasihan di sini udah 6 bulan lebih kan. Ya udah suruh kalau malam jaga aja, cuma duduk
rokok, ngopi, main wifi, cepet malam. 3 hari doang, habis itu tidur. Seminggu sebelum puasa, akhirnya ulun mikir kan, aduh ini bocah ini harus bikin usaha. Sama Mas Putra bikin apa? Kayak pocok gitu kan, jualan itu di depan Manggamon. Oh yang alpukat itu. Alpukat itu jualan jam 4 sampai jam 6 udah dapat 500.000. Jam 4 apa? Sore. Sore. Oh, bagus lah. 3 hari meriah, capek. Cuman ngocok begini doang capek. Terus lu maunya apa? Giliran dikasih duit, yang dari pasar ini kemarin kan saya bagi-bagi. Saya kasih ke Awan, saya kasih ke Ubay, saya kasih ke siapa Mangborin anaknya, saya bagi-bagi tuh. Buat lebaran 250 kan, dikasih dulu 400, dikasih saya 2,5. Kabur ke Jakarta 3 hari 4 hari. Aduh, giliran duit habis balik lagi ke sini. Di Jakarta rumah saya. Kakaknya kan marbot. Kamu maunya, udah kesel saya. Nah, kemarin habis subuh sini, duduk sini. Kamu maunya apa? Kamu itu nanti bakalnya punya istri, punya anak. Kalau semuanya malas, lu nggak bakalan bisa makan. Sorenya jualan dia. Sekarang gimana tuh? Harus dikasih tekanan, harus dikasih omelan, harus dikasih gebrakan, getarin hatinya biar getar dulu. Karena hatinya belum nih, biasa. Ya udah 5 bulan di sini kan udah keterlaluan Pak Sandi. Kalau pagi tidur nih dari pagi sampai sore. Kalau malam begadang sampai jam 3 subuh kelewat. Terus mau ngapain di sini? Saya mau ngempanin orang gila. Emang kamu setiap hari nggak makan, listrik nggak dibayar, air nggak dibayar. Saya sih nggak ngomong ke situ. Maksudnya berubah. Atau ulun dia mantan anaknya orang kaya. Nggak ada cerita. Mau kaya mau miskin di sini nggak ada cerita. Ada saya aja saya usir. Baiknya kan buat diri kita. Tadinya di mana dia? Di kampung, Brebes. di Pekalongan. Saya juga nggak kenal dia. Ulum yang bawa. Masih saudaranya istrinya Ulum. Tapi satu pondok kalau lihat kata. Dulu katanya pernah mondok di saya. Nggak, saya nggak menangin. Kamu dulu di pondok berapa juz? 5 juz. Karena dia suaranya bagus kan kita tarik kemarin jadi vokal. Awal-awal nanya masalah, emang bener Pak, di sini jalurnya Nabi Khidir. Lu terus mau ngapain ketemu Nabi Khidir? Mau pengen kaya? Kaya itu kerja. Nabi Khidir ditanya-tanyain. Dia main ke Haji Teddy, udah kerja, nggak ada cerita. Dia ngelihatnya pengennya duduk dapat duit. Emang saya juga kerja enak aja. Kesana kemarin emang nggak kerja apa? Tapi kan dia bisa tuh desain. Dia itu IT jago Pak Sandi. Ya kita fungsiin ke itu aja kerjaannya. Bisa dia kemarin maksud ajarin dong pakai komputer, kalau ini pakai HP kayak gini dong. Ya HP situ megang HP aja, nanti misalkan rapihin kan bisa di HP. Saya yang dari awalnya dari basicnya, nanti sampean yang rapihin. Kemarin udah dibilangin di rumah, saya bikin basicnya nih, nanti kalau misalnya ada kesalahan, nanti misalnya ada kesalahan sampean yang rapihin dari handphone gitu. Mana ada Ajarin dong nih, iya ntar pelan-pelan maksudnya. pengalaman saya di warung, terima orang, saya turun ini ya jadi pelayan, ntar kasih ke sono berapa bulan, saya liatin kagak ramah. Kamu nggak boleh begitu kalau orang. Silakan Pak, silakan Bu, harus ramah. Sekali 2 kali, sehari 2 hari. Nggak bisa begitu adik. Aduh nggak bisa nih. Saya tarik, udah kamu ini bakar aja nih, bakar ayam tugas. nggak berhubungan sama customer kan, tanpa senyum pun
Sejadi dah pokoknya. Akhirnya memang dia maunya begitu, udah ketemu lah jadi tukang bakar. Akhirnya ada lagi wah ini kelihatannya ramah nih, ya udah jadi melayanin. Nah, ini terlalu ceroboh, terlalu buru-buru, jatuh lah, tumpah. Emang ramah orangnya tapi gimana nih? Ceroboh. Jadi sialan pun ya mungkin dia nggak cocok nih jadi pelayan. Siapa tuh dia cocok jadi tukang bakar ayam, siapa tuh dia cocok jadi yang urusan software ya. Nggak bisa juga Pak Ustadz nih, dia kalau urusan software juga keinginannya dia. Jadi dia itu masih jiwanya masih ini Pak, masih pengen main, mau pengen main kemana. Jadi yang ada di pikiran mindset dia itu, saya pengen dapat duit banyak tapi nggak capek gitu. Disuruh jualan online aja. Sebenarnya kalau misalkan kemarin sih udah saya baca Alan gitu kan, maksudnya nggak bisa denger, nggak bisa ikutin keinginan orang lain, jadi keinginan diri sendiri. Dia nggak mau diatur gitu. Nggak mau diatur. Soalnya waktu kemarin bikin kayak gitu aja dia bilang nggak bisa, disuruh-suruh ini misalkan bikin kayak gini gambar ini nggak bisa, ya udah keinginannya dia aja. Ya terserah. Tapi kalau masih mau ngejalanin, Masih mau dia masih mau belajar. kalau udah nggak mau ya kita kasih batas tempo, kita cuman bisa sampai sekian ya. Kalau kamu nggak berubah juga, maaf, kami pengurus nggak bisa nampung lagi. Karena kasihan yang lain. Yang lain nih